Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita di video sebelumnya, yaitu mengenai transformasi geometri ya. Masih di transformasi yang pertama, yaitu translasi. Ya, kemarin kita sudah jelaskan apa dan bagaimana itu translasi. Kita juga sudah membahas bagaimana cara menentukan bayangan suatu objek dengan translasi ya, yaitu translasi yang pertama terhadap suatu titik. Nah, masih ingat nggak materi yang kemarin? Jadi jika suatu titik, misalnya titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh translasi AB, maka akan menghasilkan titik bayangan yaitu A aksen, koordinatnya yaitu X aksen, Y aksen ya. Dan translasinya itu dapat dituliskan dalam rumus seperti ini. Di mana titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh translasi AB akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen ya. Jadi ingat kemarin translasi sejauh A itu adalah pergeseran pada sumbu X ya. Jadi A itu pergeseran pada sumbu X. Kalau A-nya positif berarti pergeserannya ke kanan. Kalau A-nya negatif berarti kita geser ke kiri. Dan B itu menunjukkan arah pergeseran pada sumbu Y ya. Jika B-nya positif kita geser ke atas. Kalau B-nya negatif kita geser ke bawah ya. Nah, dari rumus ini kita bisa peroleh untuk apalagi namanya, kita dapat peroleh koordinat bayangannya dengan cara kita jumlahkan ya koordinat objek atau titik yang ada yaitu X, Y tinggal ditambahkan dengan translasinya yaitu AB ya. Jadi ini menggunakan matriks karena memang pembahasan kita untuk transformasi di SMA yaitu dikaitkan dengan matriks ya. Atau dengan kata lain, X aksennya dapat diperoleh dengan rumus X tambah A dan Y aksennya dapat diperoleh dengan rumus Y ditambah B ya. Jadi ini rumus untuk menentukan bayangan suatu titik yang ditranslasikan oleh translasi A, B ya. Oke, ini kemarin kita sudah bahas. Untuk lebih jelasnya bisa disimak ya di video kita sebelumnya. Untuk kali ini kita akan membahas translasi yang kedua, yaitu translasi kurva ya atau garis. Nah, suatu kurva atau garis itu juga dapat ditentukan persamaan bayangannya dengan translasi atau pergeseran. Nah, di sini kami berikan langkah-langkahnya ya biar mudah kita pahami bersama bagaimana cara menentukan bayangan suatu kurva yang ditransformasikan ya dengan transformasi, translasi atau pergeseran. Jadi yang pertama kita misalkan dulu nih titik X dan Y terletak pada garis ya, karena untuk membuat suatu garis kan dibutuhkan minimal 2 titik ya. Jadi kita anggap titik X dan Y terletak pada garis. Kemudian kita tentukan bayangan titik tersebut sebagaimana menentukan bayangan titik pada materi kemarin ya dengan rumus yang tadi X aksen yaitu diperoleh dengan rumus X ditambah A dan Y aksen diperoleh dengan rumus Y tambah B ya. Kemudian yang kedua dari persamaan X aksen dan Y aksen yang diperoleh dari rumus yang ada tadi itu kita cari persamaan X dan Y sebagai persamaan baru. Nah, maksudnya bagaimana nih? Nah, yang rumus tadi nih, ya kan? X aksen sama dengan X tambah A. Nah, dari sini kita mau mencari persamaan X. Dengan kata lain, kita buat persamaannya menjadi X sama dengan. Kalau ini kan X aksen sama dengan. Nah, dari rangka yang kedua, kita cari persamaan X-nya. Di sini ada X, berarti X sama dengan. Nah, sedangkan di ruas kanan di sini masih ada A. Berarti A kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti menjadi X aksen A pindah ruas. Tandanya berubah ya. Jadi kurang ya. Jadi persamaan X-nya yaitu X aksen dikurang A. Ini untuk persamaan X.
Nah, berarti kita cari juga nih persamaan Y-nya ya. Dari rumus yang kedua, Y aksen sama dengan Y ditambah B. Sehingga dari rumus ini kita bisa mencari persamaan Y-nya dengan rumus apa? Sama kayak yang tadi. B kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi Y aksen dikurang B. Inilah persamaan baru yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan bayangan suatu kurva atau garis. Langkah yang terakhir, kita substitusikan persamaan X dan Y ke persamaan kurva yang mau kita tentukan bayangannya, sehingga variabel X dan Y pada kurva berubah menjadi X aksen dan Y aksen ya, dimana kita jelaskan di awal bahwa bayangan ya suatu objek yang ditransformasikan akan menghasilkan bayangan yang mana bayangan itu ditandai dengan simbol aksen seperti ini ya. Oke, jadi ini 3 langkah untuk menentukan bayangan suatu kurva atau garis dengan transformasi translasi ya atau pergeseran. Nah, dari langkah-langkah ini bisa dipahami aja ya. Nah, jadi ada 3 nih langkah-langkah untuk menentukan bayangan suatu kurva. Langkah-langkahnya sudah, langsung kita aplikasikan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama nih, ada garis G ya. Nah, 2X tambah 4Y sama dengan 8. Ditranslasikan oleh translasi min 2, 3. Ya, artinya pergeseran pada sumbu X, yaitu min 2. Karena di sini min, berarti dia ke kiri sejauh 2 langkah. Kemudian 3. 3 itu adalah arah dan jarak pergeseran pada sumbu Y. Karena di sini positif, maka nanti bayangannya kita geser ke atas. Nah, berapakah bayangan garis dari G ya, yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Langkah yang pertama apa? Nah, kita misalkan titik X dan Y terletak pada garis G ya. Nah, maka bayangannya dapat ditentukan dengan rumus yang tadi. X aksen sama dengan X tambah A. Di sini kan sudah ketahuan nih, A-nya berapa. Nah, betul sekali, yaitu min 2. Berarti kita masukkan ditambah min 2. Ya, ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, untuk Y aksen, rumusnya Y ditambah B. Nah, dari rumus translasi yang ada, di sini B-nya 3. Berarti di sini kita tambah 3. Ya. Nah, begitu maksudnya untuk langkah yang pertama. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, dari rumus ini kita cari persamaan X dan Y-nya ya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal. Berarti dari X aksen sama dengan X min 2, kita mau cari persamaan X-nya. Caranya gimana? Yang 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga diperoleh rumus X aksen ditambah 2. Berubah jadi tambah ya. Karena di sini tandanya dia kurang, pindah ruas menjadi tambah. Itulah persamaan X-nya. Kemudian untuk persamaan Y diperoleh dari Y aksen sama dengan Y ditambah 3. Nah, dari sini kita mau cari persamaan Y-nya. Caranya gimana? Sama. Yang 3 ini kita pindahkan juga ke ruas kiri ya. Sehingga diperoleh rumus Y aksen dikurang 3 ya. Nah, ini kebalikan ini ya. Ini tandanya plus jadi min ya. Jadi negatif. Oke, itu rumus yang kedua, X dan Y. Setelah dapat persamaan X dan Y-nya, langkah terakhir substitusikan persamaan X dan Y yang sudah kita dapatkan ke persamaan kurva yang ada ya, atau persamaan garis yang mau kita tentukan bayangannya. Garisnya yang mana? 2X tambah 4Y sama dengan 8. Maksudnya ini bagaimana? Nah, di sini kan ada tuh variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X-nya ini karena kita mau tentukan bayangannya, maka X dan Y di sini akan kita ubah menjadi X aksen dan Y aksen. Caranya bagaimana? Dari langkah yang kedua tadi. Di sini sudah ada X, di sini juga ada X. Nah, X itu sama dengan X aksen tambah 2. Berarti 2X itu menjadi 2 dikali X aksen tambah 2 ya. Nah, kita substitusi. Kemudian tambah 4Y. Di sini kita juga sudah dapat Y-nya.
Y itu sama saja dengan Y aksen dikurang 3. Berarti 4Y menjadi 4 dikali Y aksen dikurang 3. Sama dengan 8 tetap. Nah, karena tidak ada variabelnya. Setelah disubstitusi, kita langsung selesaikan saja, operasikan. Di sini perkalian, 2 dikali X aksen, berarti 2X aksen. 2 dikali 2, berarti 4. Kemudian pindah lagi, 4 dikali Y aksen, berarti 4Y aksen. 4 dikali min 3, min 12. Selesai perkaliannya, kita tulis saja bilangan yang lainnya, yaitu 8. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini, untuk menentukan bayangan suatu kurva atau garis, lingkaran, dan sebagainya, itu untuk bentuk, ya, bayangannya disesuaikan dengan bentuk objek yang ada. Nah, di sini kan garisnya bentuknya 2X tambah Y sama dengan 8. Maka persamaan bayangannya juga harus mengikuti bentuk yang ada. Berarti 2X, berarti di sini ada 2X aksen. Kita tulis 2X aksen. Di ruas kiri itu X dan Y ya. Nah, di sini juga ada Y juga, Y aksen. Berarti ditambah 4 Y aksen. Selebihnya itu di ruas kanan ya. Berarti yang 8 tetap. Di sini ada 4 dan min 12 bisa dioperasikan ya. 4 dikurang 12 berarti min 8. Nah, min 8 kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, sehingga apalagi namanya, konstantanya semua di ruas kanan. Berarti min 8 tadi pindah ruas, jadi positif ya, jadi tambah 8. Sehingga persamaan bayangannya yaitu 2X aksen ditambah 4Y aksen sama dengan 8 tambah 8, 16 ya. Jadi bentuknya sama dengan bentuk garis ya, yang kita tentukan bayangannya tadi. 2X tambah 4Y sama dengan 8, menjadi 2X aksen tambah 4Y aksen sama dengan 16. Itulah bayangan garis G ya, yang ditransformasikan oleh transformasi translasi atau pergeseran ya. Jadi ingat, ada 3 langkah ya yang perlu kita lakukan untuk menentukan bayangan suatu kurva dengan translasi ya. Nah, gimana sampai di sini? Sudah bisa dipahami ya? Nah, oke, sudah, materinya sudah, contoh soal juga sudah. Silakan teman-teman bisa berlatih ya, mengerjakan soal-soal yang serupa mengenai transformasi translasi untuk kurva. Nah, di sini ada satu soal yang bisa teman-teman coba kerjakan ya. Nah, diketahui lingkaran L aksen merupakan hasil translasi lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2X dikurang 6Y sama dengan 0 oleh translasi T ya, pergeseran pada sumbu X ya, min 1, dan pergeseran pada sumbu Y sama dengan 4. Nah, berapakah persamaan L aksennya ya? Silakan bisa dikerjakan. Jangan lupa nanti jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, demikian yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Nantikan pembahasan lainnya pada video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.